Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan buka pelajaran, yaitu suatu aktivitas awal yang dilakukan oleh seorang guru dengan cara mengucapkan salam, mempersilahkan berdoa, melakukan absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, membangkitkan motivasi siswa untuk siap mengikuti pelajaran pada hari itu. Jadi, ketika guru itu bisa membuka pelajaran dengan baik, kemungkinan besar pembelajaran pada hari itu akan berjalan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Nah, Ibu akan absen dulu ya. Tania, Devi, Eka, Raihan. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi tentang kas kecil. Jadi pencatatan kas kecil itu ada dua cara, yaitu dengan impres atau dana tetap dan fluktuasi atau dana yang berubah-ubah. Nah, jadi kas kecil itu kan suatu bentuk pengendalian internal terhadap kas perusahaan ya. Kas perusahaan kan banyak dan kas itu paling rentan terhadap penyalahgunaan, pencurian, atau dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi lagi tentang pengendalian internal kas suatu perusahaan, yaitu dengan cara rekonsiliasi bank. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa menyusun atau membuat laporan rekonsiliasi bank secara baik dan benar. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap memperhatikan supaya tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan, yaitu suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada hari itu. Jadi guru harus menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan tepat sesuai dengan urutannya. Jadi seorang siswa itu dapat mudah memahami materi yang telah dijelaskan. Jadi rekonsiliasi bank itu adalah suatu bentuk prosedur pengendalian kas suatu perusahaan. Kan perusahaan itu mempunyai kas yang banyak, pastinya bekerja sama dengan bank untuk menyimpan uangnya atau untuk melakukan penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya itu besar dengan cara menerima atau mengeluarkan cek. Pada akhir periode, bank itu akan mengirimkan rekening koran, yaitu bukti-bukti transaksi apa saja yang terjadi di suatu perusahaan yang telah dicatat oleh bank. Nah, itu akan disamakan antara kas perusahaan dengan kas di bank. Ketika terjadi selisih, maka suatu perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian dan menghitung apa saja selisih yang terjadi antara kas di perusahaan dan kas di bank. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank, yaitu adanya perbedaan waktu pencatatan atau waktu pengakuan, serta kesalahan mencatat yang mungkin dilakukan oleh perusahaan atau bank. Nah, transaksi yang akan menambah saldo kas perusahaan itu adalah penerimaan yang sudah dicatat, tetapi oleh perusahaan itu belum mencatatnya. Jadi bank sudah mencatat tetapi perusahaan belum mencatat. Contohnya itu adalah
jasa giro, hasil inkaso bank, transfer bank, bunga atas simpanan. Terus adanya kesalahan perusahaan yang mencatat penerimaan terlalu kecil dan kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran yang terlalu besar. Sementara yang mengurangi saldo perusahaan itu adalah pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Itu misalnya biaya administrasi bank, cek di tempat, dan auto debit. Terus terjadinya kesalahan pencatatan, penerimaan itu terlalu besar mencatatnya. Terus adanya kesalahan pencatatan pengeluaran kas yang terlalu kecil. Terus adanya setoran yang tidak cukup dana atau cek kosong. Sementara yang mempengaruhi saldo kas di bank yaitu adalah setoran atau penerimaan perusahaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Itu contohnya adalah setoran dalam proses penerimaan tagihan yang belum disetor ke bank. Terus adanya kesalahan pencatatan bank terhadap pengeluaran kas perusahaan yang terlalu besar. Terus adanya kesalahan pencatatan penerimaan perusahaan yang terlalu kecil. Sementara yang mengurangi saldo kas di bank yaitu pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Itu contohnya adalah cek dalam peredaran atau outstanding check. Terus adanya kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan yang terlalu kecil. Terus adanya kesalahan pencatatan penerimaan kas yang terlalu besar. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi di sini maksudnya adalah variasi dalam menggunakan media pembelajaran atau variasi dalam mengajar. Variasi mengajar contohnya yaitu penyampaian materi dengan jelas, kontak pandang dengan siswa, pergantian posisi guru, penggunaan mimik wajah atau ekspresi wajah dengan tepat. Sehingga siswa itu tidak merasa bosan dan tetap antusias mengikuti pembelajaran tersebut sampai selesai. Perusahaan akan menerima rekening koran dari bank. Nah, itu akan dijadikan acuan sebagai penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, dalam rekening koran itu, perusahaan dapat mencari selisih atau perbedaan antara kas di perusahaan dengan kas yang ada di bank. Nah, ini Ibu ada contoh rekening koran ya. Ini, jadi rekening koran ini akan dijadikan acuan oleh bank. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Jadi, seorang guru itu harus bisa menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas secara optimal atau kondusif, sehingga pembelajaran pada hari itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Guru itu bisa menegur siswanya ketika ada yang ramai. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru. Di pojok belakang coba perhatikan ya. Dari tadi Ibu perhatikan kamu tidak mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nah, coba diperhatikan lagi ya. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan membimbing kelompok kecil. Jadi pada saat guru itu membentuk kelompok, maka harus bisa membina dan membimbing kelompoknya pada saat berdiskusi, memberikan tugas yang jelas apa saja yang perlu dikerjakan dalam suatu kelompok. Untuk mempermudah kalian memahami materi rekonsiliasi bank ini, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi di kelas ini ada berapa siswa? 20. Jadi Ibu akan membentuk 5 kelompok yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 anak.
Nah, coba kalian kerjakan buku paket halaman 19. Itu ada soal mengenai rekonsiliasi bank. Nah, kalian diskusikan apa saja yang menjadi perbedaan antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas yang ada di bank. Setelah kalian selesai mengerjakan, Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompoknya masing-masing. Paham ya? Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Jadi, pada keterampilan bertanya ini dapat memotivasi siswa untuk selalu aktif mengikuti pembelajaran sampai selesai. Jadi, tidak hanya guru saja yang selalu aktif menjelaskan, tetapi guru bisa mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk menjelaskan materi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, kapan suatu perusahaan itu akan melakukan rekonsiliasi bank? Ayo, siapa yang bisa? Ya, yang di pojok depan. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, mengapa cek kosong itu akan berpengaruh pada saldo perusahaan, yaitu akan mengurangi kas perusahaan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Rehan. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan, yaitu suatu bentuk respon yang diberikan kepada siswa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh siswa, yaitu respon yang berbentuk verbal maupun tingkah laku, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan perhatian siswa, untuk memotivasi belajar, memudahkan belajar, dan meminimalisir terjadinya hal-hal negatif yang akan dilakukan oleh siswa. Ya, benar sekali, bagus. Ya, benar sekali penjelasan dari Rehan. Bagus, nak kamu. Ayo kita beri tepuk tangan. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan menutup pelajaran, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran, biasanya dengan cara menarik kesimpulan, mengevaluasi pembelajaran pada hari itu, memberikan tugas lanjutan agar siswa itu bisa memahami materinya, terus mengakhiri dengan mengucapkan salam penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang telah kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Ayo silakan. Oh ya, silakan. Nah, sebagai tindak lanjut materi rekonsiliasi bank tadi, coba kalian kerjakan di rumah. Buku paket halaman 21 itu ada 2 soal, kalian kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kita berdoa dulu, ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin. Jadi pembelajaran pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Kalian bisa fokus terhadap apa yang telah Ibu jelaskan dan tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.